kita akan membahas sebab ke-17, yaitu menyanyiakan waktu. Banyak di antara orang menganggap waktu itu tidak penting bagi dia. Terbukti, dia selalu mengatakan, ya saya lagi santai nih, lagi nggak ada kegiatan nih. Sibuk telepon teman yang ini, sibuk telepon teman yang itu, sibuk mengikuti perkembangan politik padahal dia bukan seorang politikus, sibuk mengikuti perkembangan ini dan itu padahal sebenarnya dia tidak ada hubungannya sama sekali, gitu kan. Makanya semua teman-teman bisa saja masuk dalam hal-hal yang menyanyiakan waktu. Coba fokus waktu Anda itu kepada hal yang bermanfaat secara atau sesuai dengan pandangan agama, dan ya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Anda fokus kepada yang memang sesuai dengan bidang Anda. Sehingga waktu Anda tuh mayoritasnya terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau ada sesuatu yang Anda baru mau pelajari, sisihkan waktu sedikit saja di situ. Begitu juga kita harus prioritaskan mana yang wajib, kemudian baru pindah yang ke sunnah. Dan kalau ada waktu atau kita meluangkan sedikit dengan hal yang mubah boleh, sedikit. Tapi bukan mayoritas waktu masuk ke dalam hal yang mubah. Seperti makan, minum, segala macam. Itu boleh, tapi jangan sampai skala prioritas di sana. Ada orang subhanallah pergi jauh-jauh sampai ke luar kota, ke luar negeri hanya untuk mengejar kuliner tertentu. Untuk apa ini sampai seperti itu? Kalau Anda kebetulan pergi ke sana, lalu Anda mendapatkan kuliner yang enak di sana, oke. Tapi kalau buang waktu sampai ke sana, berapa banyak uang yang dikeluarkan, berapa banyak waktu yang dihabiskan. Lebih baik Anda lakukan umrah, lebih baik Anda lakukan perjalanan ibadah, atau Anda misalnya daripada kuliner, Anda misal datang ke tempat-tempat sejarah Islam sambil selingannya kuliner, iya mungkin itu masih bisa gitu kan. Jadi yang terpenting didahulukan daripada yang mubah gitu loh. Tapi ada orang membuang waktu hal yang kadang-kadang tidak perlu gitu. Saya pernah berjalan dengan beberapa teman-teman ke luar negeri waktu itu, ada program perjalanan luar negeri ya, plus umrah. Tiba di satu tempat, lalu pada bubar gitu, pada pergi. Ternyata hanya untuk mencari baju kaos saja. Sudah hampir sampai tengah malam balik, ternyata hanya beli baju kaos yang ada dijual di situ. Maksud saya, kita masih bisa kok beli. Dan itu ternyata punya cabang hampir di seluruh dunia. Bisa kita beli. Tapi hanya untuk dikatakan, oh pernah beli baju kaos ini di negara ini. Jadi, kalau hanya khusus untuk itu, bayar tiket pesawat begitu banyak, sayang kan. Kalau ada hubungannya dengan masalah sejarah Islam, baru kemudian kita di selingan waktu hal yang mubah kita sisipkan, tapi bukan menjadi skala prioritas. Mudah-mudahan bisa ditangkap pesannya tentunya. Nah teman-teman sekalian, banyak sekali orang yang membuang-buang waktu yang pada hal yang tidak bermanfaat. Nongkrong, omong kosong gitu kan. Itu baru sia-sia. Sayang sekali. Sampai seorang salaf pernah melihat ada sebagian anak muda lagi nongkrong, duduk-duduk di pinggir jalan, baring-baring, ngobrol, omong kosong, ketawa-ketawa terbahak. Bukan tidak boleh. Tapi beliau mengatakan, andai saja waktu itu bisa diperjualbelikan, maka saya akan beli waktunya mereka itu. Sayang mereka buang-buang seperti itu. Ya. Kalau misalnya umur kita dikasih sama Allah SWT 90 tahun, 100 tahun misalnya. Lalu kita bisa punya orang yang dibuang-buang saja. Yang dia cuma pakai tidur yang berlebihan. Kumpul sama teman-teman yang memang omong kosong, apalagi pakai kemaksiatan. Mau dijual, kita beli aja. Satu hari 24 jam dia pakai omong kosong 3 jam. Kita beli aja berapa dia mau beli. Dengan nilai apapun. Para salafus saleh sampai ke sana pikirannya. Saya akan bacakan teman-teman yang dikatakan oleh penulis di sini di poin ke-17 sebab lemahnya iman di halaman 88. Menyanyiakan waktu. Sesungguhnya karunia yang paling besar yang diberikan Allah kepada seorang muslim adalah menggunakan seluruh waktunya untuk beramal soleh. Bayangkan kalimat penulis ini, seluruh waktunya. Bahkan kita sudah pernah berikan gambaran teman-teman sekalian, hal yang mubah bisa berubah menjadi sunnah, bisa berpahala. Contoh, makan, minum, tidur, mandi. Pada saat Anda meniatkan memang untuk ya, ibadah. Tidur supaya memberikan hak badan. Tidur supaya Anda bisa lebih kuat beribadah. Jadi selain memberikan hak badan juga memperkuat diri untuk ibadah. Anda makan, minum karena ini memberikan hak badan yang memang Allah SWT berikan sinyal lapar, sinyal haus.
Jadi bukan cuma sekedar hilangkan lapar dan haus, tapi memang memberikan hak badan. Jadi dari mubah menjadi sunnah gitu kan. Begitu juga dengan tidur misalnya, begitu juga dengan mandi misalnya. Bukan hanya sekedar mandi, tapi mandi agar bisa lebih segar dalam beribadah, lebih merawat tubuh yang Allah amanahkan. Jadi berubah dari mubah menjadi sunnah. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ginaka qabla fakrik, wa faragaka qabla syuglik, wa hayataka qabla mautik." Pergunakanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau kita sudah tua, peluang untuk melakukan seperti pada saat masih muda itu susah. Energi sudah berbeda. Mata, penglihatan juga sudah lebih kurang. Pendengaran sudah kurang. Dan seterusnya. Beda antara anak muda sama orang tua. Maksimalkan masa mudamu. Dan masa muda harus dihabiskan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh pada kemaksiatan. Kata Nabi SAW, "Inna Allah yu'jibu min syabin laisa lahu sabwah." Allah sangat kagum dengan anak muda yang tidak menghabiskan waktunya pada kemaksiatan. Yang saya herankan kadang-kadang kalau ada anak ganteng, anak yang tampan, yang gagah, dan ada anak perempuan yang cantik, ya. Heran kalau tidak menjadi ahli maksiat. Jadi kalau hadir di majelis ilmu, aneh. Jadi majelis ilmu harus orang-orang yang jelek-jelek saja. Ini aneh betul ini. Ya. Harusnya memang masa muda dipakai dalam ketaatan. Kita lihat para sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik, Usama bin Zaid. Ya. Ini sahabat-sahabat yang masih anak-anak mereka. Di masa Nabi SAW, tapi mereka diarahkan oleh orang tuanya dan lingkungan membentuk mereka menjadi orang-orang yang saleh. Sehingga pada saat Nabi SAW meninggal, umur mereka masih belasan tahun, mereka setelah itu sudah bisa menjadi ulama, bahkan Usama bin Zaid menjadi panglima perang. Di dalam pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang terkenal sahabat senior. Tapi Nabi SAW tunjuk dia. Sebagian orang sempat berbicara, apakah anak kecil ini bisa pimpin peperangan? Di tengah-tengah pasukan ada si fulan dan si fulan. Kata Nabi SAW, sungguhnya mereka telah meragukannya sebagaimana mereka meragukan ayahnya. Tapi ketahuilah dia orang yang ahli di bidangnya. 17 tahun umur Usama bin Zaid pada saat itu. Gitu kan? Makanya Iyas Al-Muzani, seorang tabi'in yang masyhur dengan kecerdasannya. Subhanallah, saking cerdas dari kecil belajar agama terus sampai argumennya kuat sekali. Satu waktu pernah khalifah datang ke wilayahnya mereka di Irak. Kemudian dia pun termasuk datang jalan mau menemui khalifah. Umurnya masih 17 tahun waktu itu. Di kiri kanannya ada 2 ulamanya Irak. Sebelah kanan 2, sebelah kiri 2. Maka khalifah mengatakan, "Aku belum pernah lihat pemandangan seburuk hari ini. Bagaimana bisa anak muda itu didampingi dengan 4 orang syekh, 4 orang-orang yang sudah tua dan berilmu di kiri kanannya. Seakan-akan ini pemimpinnya gitu." Maka khalifah bertanya, "Hai anak muda," bertanya kepada Iyas Al-Muzani rahimahullah, "berapa umurmu?" Maka dia menjawab dengan ilmu. Dia mengatakan, "Umurku wahai Amir Mukminin sama dengan umurnya Usama bin Zaid." Ya, Usama bin Zaid sahabat Nabi tadi yang jadi panglima perang di zaman akhir hidup Nabi SAW, umurnya 17 tahun. Pada saat dia memimpin pasukan ditunjuk oleh Rasulullah SAW, dan di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Maka akhirnya khalifah sadar ternyata anak ini bukan anak sembarangan. Anak muda, masa muda itu dipakai dalam kebaikan, ketaatan. Kalau kita pernah lost teman-teman sekalian di masa muda kita habis dalam kemaksiatan atau hal yang tidak berguna, jangan wariskan keburukan itu kepada anak-anak. Bentuk mereka menjadi generasi Rabbani, generasi yang kita jadikan sebagai penutup kesalahan kita di masa lalu. Supaya apa yang gagal kita di masa lalu, kita tidak boleh lagi menjerumuskan mereka pada kegagalan yang sama. Dan ada orang mewariskan masa buruknya, dia hamil di luar nikah, dan dia juga suruh anaknya, "Gak apa-apa kok ibu juga dulu begitu. Gak apa-apa Syarana, ayah juga dulu begitu." Jadi dia biarkan anaknya sama dengan dia, na'udzubillah. Yang kedua, masa sehatmu sebelum sakitmu. Selama Anda masih sehat, jaga teman-teman sekalian. Pakai dalam ketaatan. Nah kalau sudah sakit, susah. Udah nggak bisa buat apa-apa. Ada pengusaha terkenal dari Jepang, baru memimpin meeting dengan proyek jutaan dolar, dan terkenal orangnya sangat sukses, menjadi buah bibir di tengah-tengah orang. Malam hari dia tidur, tiba-tiba stroke.
Besok pagi dia sudah lupa semuanya ilmunya. Perusahaannya tinggal hanya membiayai dia sampai dia meninggal. Gitu kan? Orang tidak tahu kapan terjadi masa itu kepada dia. Jadi gunakan masa sehatmu sebelum sakitmu. Kesempatan emas. Kemudian yang ketiga, kayamu sebelum miskinmu. Mumpung kaya, sedekah. Kalau sudah miskin, sudah susah nanti. Mumpung kaya, umrohlah, hajilah, bersedekahlah. Itu yang ketiga. Yang keempat, waktu luangmu sebelum sibukmu. Jadi kalau pas ada waktu kosong, pakai dengan hal yang baik, hal yang positif. Kalau hal yang mubah masih boleh, tapi kalau sudah masuk kepada hal yang haram, jangan. Tapi kesempatan emas, mumpung lowong, pakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hidupmu sebelum matimu. Orang kalau sudah mati terputus amalnya, kecuali sebagian kecil. Mungkin bisa terjadi, ya, kalau dia sudah mempersiapkan amal jariah misalnya buat dia, dan seterusnya. Ya. Jadi ada seseorang di Yaman, kaya raya, miliarder. Dia orang yang baik sebenarnya. Tapi dia selama ini selalu sibuk mengembangkan usahanya terus. Satu waktu ini yang membuat dia sadar sampai diangkat kisahnya itu kisah tentang 2 kilo atau sekilo anggur. Penyebab dia sadar. Dia lewat, waktu dia mau ke rumahnya, ada orang yang baru petik anggur dari pohonnya dijual di pinggir jalan. Dia lihat, wah ini ranum, kelihatannya segar sekali. Dia beli, sekilo atau 2 kilo kalau saya salah ingat sekitar begitu. Dengan niat dia ingin bawa ke rumahnya, supaya nanti di rumahnya bisa makan sama anak dan istrinya. Begitu tiba di rumah, dia bilang sama anaknya sama istrinya, ini nanti sebentar habis sholat duhur kita makan sama-sama. Persiapkan aja, dikasihlah kepada mereka. Kemudian dia pun duduk lalu sholat duhur di masjid. Subhanallah, begitu dia pulang dari sholat duhur, sudah dihidangkan makan siang, dia tanya, mana anggur tadi yang saya beli? Kata mereka, sudah habis kami makan tadi. Kata istrinya, anak-anak berebut tadi jadi habis. Tiba-tiba dia terenyuh gitu. Dia berpikir, apa yang sedang terjadi? Sebenarnya orang ini mampu membeli seluruh kebun anggur itu. Karena dia orang kaya raya, mampu dia beli, bukan cuma sekilo 2 kilo. Tapi mungkin pada saat itu, memang dia beli untuk sama-sama dinikmati. Kenapa dia nggak dilibatkan? Dia langsung berdiri, dia nggak makan siang, dia keluarkan hampir seluruh uang perusahaannya, dibangunkan masjid, bangun berapa masjid, bangun rumah anak yatim, proyek-proyek sosial, semua dia sibuk dengan itu. Orang-orang tiba-tiba heran melihat karena dia tidak pernah lakukan itu. Setelah selesai proyek itu ada yang bertanya, kenapa Anda tiba-tiba melakukan semua ini? Dia bilang, gara-gara sekilo atau 2 kilo anggur. Dia ceritakan. Saya beli, saya bawa ke rumah. Ternyata saya mau makan sama-sama. Mereka tidak memperdulikan keinginan saya itu. Padahal cuma sekilo anggur. Atau 2 kilo anggur. Mereka makan sendiri. Maka bagaimana saya bisa harapkan mereka pada saat saya sudah meninggal. Mereka akan membangun masjid buat saya. Mereka akan berbuat amal saleh buat saya. Anggur saja mereka tidak mau sisain buat saya. Ini kan banyak terjadi begitu. Suami bawa makanan ke rumah. Pulang pengen makan, sudah nggak ada. Anak-anak sama istri sudah makan habis kan. Nggak ditinggalin buat suaminya. Nggak dilatih anak-anak biasa berbagi dengan ayahnya. Padahal dia yang kerja setengah mati. Subhanallah, seperti itulah. Jadi maksimalkan masa hidup sebelum matimu. Karena kalau sudah mati kita belum tentu bisa berbuat. Apalagi kita berharap ahli waris kita melakukan, belum tentu. Belum tentu semua itu. Kalaupun dia lakukan, berapa banyak yang dia lakukan dari kebaikan. Pasti juga akan penuhi kebutuhannya. Selanjutnya kata penulis, dan karena sangat urgennya waktu, maka Allah SWT telah bersumpah demi waktu dalam kitab suci, dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri walayalin ashr, demi fajar, waktu, dari mulai pagi hari dan 10 malam.
Walaupun ayat ini berbicara tentang 10 awal pertama atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya. Juga yang sangat masyhur tentang surah Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wad-duha wal-laili idza saja. Dan demi waktu matahari sepenggalan naik dan demi malam apabila telah sunyi. Dua-duanya harus kalian maksimalkan. Dan yang masyhur surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal-'asr. Innal insana lafi khusr. Demi waktu yang kalian lalui di dunia. Banyak manusia dalam kerugian. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang sibuk dengan beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling memberikan wasiatlah untuk kebaikan dan saling memberikan wasiatlah untuk kesabaran. An-Naisaburi dalam kitab tafsirnya yang berjudul Gharaibul Quran tentang hikmah sumpah Allah dengan waktu, ia berkata, tidak ada suatu apapun yang lebih berharga daripada waktu. Pengkhususan Allah dengan waktu itu merupakan petunjuk bagi bahwa manusia cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya, serta menyalahkan waktu itu. Ia menyalahkan waktu jika ia mengalami penderitaan dan kerugian. Jadi Allah bersumpah dengan waktu adalah menunjukkan kemudian waktu itu. Dan sungguhnya penderitaan dan kerugian yang selalu menyertai manusia adalah karena aib yang ada di dalam dirinya, bukan pada waktu. Makanya Nabi SAW juga bersabda, Allah SWT berfirman hadis qudsi ya, La tasubud dahar fa innid dahar. Jangan kalian pernah mencaci maki waktu. Karena aku adalah pencipta waktu itu. Jangan salahkan waktu, tapi salahkan dirimu sendiri. Kitalah yang banyak membuang waktu. Subhanallah, kadang-kadang mungkin teman-teman tidak asing kalau lagi tonton cuplikan. Saya kadang-kadang kalau lagi buka YouTube gitu kan, ada cuplikan lewat iklan 5 detik. Saya kadang-kadang merenungi 5 detik itu. 1, 2, 3, 4, 5. Orang bisa buat iklan 5 detik. Dan Anda sudah bisa faham dalam 5 detik iklan apa yang sedang disampaikan. Itu kan luar biasa itu. Ya. Saya pernah melihat ada yang sampai 30 detik. Kalau kita hitung 30 detik itu setengah menit ya. 1 menit kan 60 detik ya. 30 detik. Itu lama rasanya kita nunggu untuk melanjutkan cuplikan yang akan kita lihat setelahnya. Itu saya ambil pikiran, saya ambil sebuah poin. Oh subhanallah. Berarti waktu itu mahal sekali ya. Artinya hitungan detik yang banyak kita buang itu ternyata memang mahal itu. Dan itu sudah sangat tinggi gitu. Syaitan kadang-kadang mempermainkan cara kita melihat waktu itu teman-teman sekalian. Contoh misal, kita kalau masuk ke restoran, atau kita masuk ke masjid dulu lah. Kita masuk ke masjid mau sholat misalnya. Perhatikan kadang-kadang masjid itu meletakkan durasi antara azan dan iqamah 3 sampai 5 menit. Itu 5 menit sudah dianggap lama. Paling sampai 10 menit itu berarti luar biasa, ideal. Tapi umumnya orang kasih 5 menit. Yang digital biasa ya, 5 menit. 5 menit itu teman-teman kalau menunggu iqamah sholat, lamanya rasanya. Syaitan mempermainkan itu buat kita. Lama, padahal situ kita bisa kita rasa lama. Padahal sebenarnya itu waktu yang sangat mahal. Disitulah saat kita berdoa karena waktu mustajab. Allah terima apa saja hajat anda selama tidak minta yang haram. Selama ikhlas karena Allah. Di hari 5 kali kita punya kesempatan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Mustajab doa. Kita bisa sholat qobliyah. Ini luar biasa sebenarnya. Tapi kita rasa lama, berharap kadang-kadang buru-buru, baru 2 menit sudah langsung iqamah. Karena buru-buru menyelesaikan sholatnya. Tapi kalau kita masuk ke restoran, nunggu, pesan menu kesukaan, tapi ini maaf Pak, atau Bu, masih lama sekitar 15 menit. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, 15 menit pun nggak apa-apa. Jadi pendek, pada saat mau makan, pada saat mau apa, ada bahkan orang naudzubillah pacaran membuang waktu biar sampai berjam-jam, nggak masalah. Dianggap nggak masalah. Tapi kalau dulu sama pasangannya, jenuh. Ya. Atau pasangan halal ya maksud saya. Jadi di sini ditekankan, sebenarnya yang aib itu adalah pada diri seseorang, bukan waktu. Karena waktu tidak pernah ada aibnya. Dia akan terus sama saja. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang manusia sejak pertama kali menginjakkan kakinya di bumi ini, maka saat itu ia telah menjadi seorang musafir yang melakukan perjalanan menuju kepada Tuhannya. Dan masa perjalanannya adalah umur yang telah Allah tetapkan baginya.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Terdapat dua nikmat yang banyak manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Ya. Jadi banyak orang subhanallah nyanyiakan lagi sehat tidak pernah mau ibadah. Nanti sudah sakit, sudah lumpuh, baru sibuk mau ibadah. Baru mau umroh haji, sudah susah pakai kursi roda. Mana anda di masa mudanya? Ya kan? Sudah rabun matanya baru mau belajar Quran. Mana anda pada saat masih terang matanya? Ya. Nanti sudah terlilit utang baru berpikir mau sedekah. Bagaimana caranya waktu lagi lapang kenapa nggak sedekah? Gitu. Ya, sayang sekali. Ibnu Battal berkata, sedikit sekali manusia menyadari kedua nikmat itu dan mensyukurinya dengan kebaikan. Ya, nikmat sehat dan waktu luang ini adalah nikmat yang besar. Dan cara untuk mensyukuri nikmat itu adalah memaksimalkan keduanya. Maksimalkan kesehatan di atas ketaatan, maksimalkan waktu luang di dalam ketaatan. Waktu adalah umur manusia dan kehidupannya. Hari yang berlalu makin mendekatkannya kepada kehidupan akhirat. Dan hari-hari itu ibarat sebuah gudang. Lalu apa yang disimpan di dalamnya? Kata Hasan Basri rahimahullah, hai manusia, hai anak Adam, kau hanya adalah potongan waktu. Potongan waktu. Potongan hari. Kalau sudah lewat satu hari dari hidupmu, maka ada yang hilang dari bagian tubuhmu. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, membuang waktu lebih buruk dari kematian. Sekali lagi, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata rahimahullah, membuang waktu lebih buruk daripada kematian. Sebab membuang waktu berarti menghentikan kebenaran, sedangkan kematian berarti perpisahan dengan manusia. Seorang pria berkata kepada Daud At-Ta'i, nasihati aku. Maka kedua matanya berlinang air mata dan berkata, wahai saudaraku, sesungguhnya siang dan malam adalah fase-fase yang dilewati oleh manusia satu persatu. Hingga semua itu berakhir sampai pada akhir perjalanan mereka. Maka jika engkau mampu untuk menyiapkan bekal setiap hari, maka bagi dirimu untuk menghadapi kematian, maka lakukanlah. Karena sungguhnya perjalanan itu akan berakhir dengan cepat, atau bahkan lebih cepat dari apa yang engkau duga. Maka hendaknya engkau membekali dirimu, dan lakukanlah sesuatu yang pernah engkau lakukan untuk bekal itu. Dan sungguhnya aku akan mengatakan kepadamu semua, sedang aku tidak mempunyai seseorang yang lebih mengabaikan waktu daripada aku sendiri. Karena kan kemudian beliau bangkit dan pergi meninggalkannya. Ya. Jadi orang-orang yang banyak memahami tentang masalah pentingnya waktu ini, betul-betul mereka berhati-hati sekali. Setiap detik dalam hidupnya, setiap menit, setiap jam, setiap fase waktu pagi, siang, sore, malam adalah sesuatu yang berharga bagi dia. Dia tidak akan sia-siakan. Dia cuma selalu bertanya kebaikan apa setelah kebaikan apa. Jadi selalu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Terus saja begitu. Kata beliau, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada para salaf atau pendahulu kita. Mereka benar-benar mengetahui akan pentingnya waktu dan mereka benar-benar telah memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Hingga mereka tidak pernah membuang waktu walaupun sesaat. Dan alangkah celakanya kita, walau kita berlalu dengan sia-sia tanpa faedah. Atau waktu kita berlalu sia-sia tanpa faedah. Kematian selalu datang menimpa orang-orang yang berada di sekitar kita secara tiba-tiba. Akan tapi semua itu tidak menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita. Bahkan yang terjadi adalah penyanyian terhadap waktu dan sikap selalu tanda kutip menunda-nunda dan terus menunda. Celakalah, kemudian aduhai, betapa waktu-waktu berlalu dan tidak akan pernah kembali. Lalu apa yang telah kita simpan di dalamnya dan bagaimana kita telah menyanyiakannya. Pernah Hasan Basri rahimahullah jalan dengan seorang anak muda, ngantar jenazah. Pas lagi antar jenazah, karena dia seorang ulama, orang perhatikan apa yang dia lakukan. Dia sambil berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, terus berzikir. Tapi hanya dia sendiri yang mengucapkan. Rupanya ada satu anak muda perhatikan itu. Dia bertanya, wahai imam, kalau imam itu kayak kita kiai, kenapa anda berzikir lagi antar jenazah? Maksudnya, apakah ini ada perintahnya, gitu kan? Bisa nggak jelaskan ke saya? Tapi dia mengatakan, kenapa anda berzikir? Kata Hasan Basri rahimahullah, diamlah wahai anak muda dan berzikirlah. Karena yang sedang kita antar ini sudah tidak bisa berzikir. Bayangkan, mereka ambil pelajaran dari jenazah itu yang sedang diantar.
Tiba-tiba Hasan Basri berpikir, sekarang sudah mati, nggak bisa lagi berzikir. Andai dia dikasih kesempatan hidup, dia akan berzikir. Maka sekarang kita mumpung hidup berzikir loh. Seperti itu. Allah berfirman tentang bagaimana penyesalan orang yang menyia-nyiakan waktunya. Nanti pada hari kiamat mereka menyesal. Dalam surah Az-Zumar ayat 56 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Maksudnya menyesal kenapa dulu waktunya disia-siakan pada hal yang tidak bermanfaat. Makanya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, walaupun dia dulu benci sekali Islam bersama ayahnya Abu Jahal, tapi ayahnya meninggal dalam keadaan kufur. Dianya meninggal dalam keadaan Islam tentunya. Bahkan mati syahid radhiyallahu anhu. Setelah masuk Islam, dia baru menyadari. Setiap dia pegang Al-Quran, dia baca, sambil nangis dia mengatakan, ini perkataan Tuhanku yang aku sia-siakan selama ini. Ini perkataan Tuhanku yang aku sia-siakan selama ini. Sambil dia baca Al-Quran itu. Kata penulis, dan problem yang berakar di dalam dunia kebangkitan Islam adalah masalah waktu. Sangat banyak waktu terabaikan. Betapa banyak hari berlalu tanpa arti. Seseorang di antara mereka hidup selebor tidak terarah, penuh dengan kebimbangan, tidak ada pedoman. Sudah tentu yang demikian akan menghasilkan kerugian besar bagi dirinya. Ibnul Jauzi berkata, aku melihat kebanyakan manusia umumnya melewati waktu mereka dengan cara yang aneh. Jika datang malam, maka mereka menghabiskan waktu untuk obrolan kosong yang tidak berguna. Atau membaca buku komik dan cerita murahan. Sedangkan jika datang waktu siang, maka mereka tidur atau menghabiskan waktunya atau duduk-duduk di pasar saja. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu wahai Ibnul Jauzi yang telah menasihati tadi kita. Karena demi Allah kata penulis, seakan-akan engkau menggambarkan keadaan kami saat ini dengan ucapanmu itu. Seakan-akan engkau hidup di tengah-tengah kami dan engkau melihat keadaan kami. Benar-benar satu orang bernilai 1000 dan 1000 bernilai seterumpa. Saya sangat prihatin terhadap sikap sebagian orang konsisten atau yang istiqomah, yaitu mereka yang telah menyia-nyiakan waktunya hingga hilangnya umur mereka. Berkumpul-kumpul hampir rutin setiap hari. Mereka tidak mengambil faedah sedikit pun darinya. Walaupun hal itu tidak membahayakan mereka. Tapi perbuatan yang mereka lakukan itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat apapun. Bahkan terkadang mereka menertawakan diri mereka sendiri. Di mana mereka berkumpul lalu seorang di antara mereka berkata, mari kita pergunakan kesempatan ini untuk membaca buku atau mendiskusikan masalah ini. Namun tak lama kemudian mereka akan asyik kembali pada keadaan mereka yang pertama, yaitu membicarakan orang lain, memperolok-olok orang lain. Lalu setelah itu mereka menganggap bahwa mereka telah mempergunakan waktu mereka dengan baik. Mereka itu bagikan kusir tanpa unta dalam kurung yang ia tunggangi. Jadi banyak orang yang seperti itu keadaannya. Bagaimana mereka menyia-nyiakan waktu pada hal-hal yang kosong. Makanya teman-teman saya sarankan, kalau lagi duduk-duduk sama teman-teman umumnya, teman-teman Anda tentunya ya, Anda kumpul laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ingat, kalau kita lagi kumpul, siapa yang pertama melempar menu pembicaraan, maka itulah akan menjadi buah bibir di situ. Usahakan Anda sudah paham agama supaya waktu tidak sia-sia, pada saat lagi ada pembicaraan, ya, atau akan dimulai pembicaraan, Anda coba mulai pembicaraan positif supaya itu menjadi menu. Karena pembicaraan itu seperti menu makanan ya. Apa yang dihidangkan maka orang akan incipin itulah. Jadi jangan biarkan ada orang fasik atau perempuan fasika yang mulai melempar pembicaraan. Karena kalau mereka memulainya akan menjadi konsumsian nanti. Ada yang ceritakan tentang enaknya, asyiknya perzinahannya, asyiknya minum mabuknya, asyiknya narkotikanya dan segala macam. Akan menjadi pembicaraan dan akan bisa mempengaruhi orang di sekitar situ. Tapi kalau Anda mulai berbicara, kemarin itu ada ceramah, ada kisah tentang ini, ada ayat begini, ada hadis begini, akan jadi pembicaraan nanti. Kalau mereka belum paham, mereka akan bertanya kepada Anda dan mulailah terbuka pembicaraan. Saya berapa kali buat majelis begitu ya. Bahkan pernah di Masjid Haram Mekah, waktu itu lagi Ramadan, 10 terakhir Ramadan, banyak teman-teman lagi itikaf, saya kumpul sama mereka. Kemudian tiba-tiba saja pada saat lagi duduk, saya coba gitu kan, melemparkan beberapa perkataan atau pernyataan yang mungkin bisa membuka pintu diskusi. Alhamdulillah, terbukalah. Jadi bertanya, jadi hidup suasana itu.
dibandingkan kalau kita tidak coba melemparkan informasi-informasi positif seperti ini. Sedangkan sebagian lain, kata penulis lanjutannya, duduk di dalam rumahnya untuk membaca beberapa halaman dari sebuah buku, kemudian ia keluar untuk menemui orang lain. Seakan-akan ia adalah Ibnu Aqil atau seorang ulama yang masyhur ya. Ketahuilah bahwa sedikit perbuatan kebaikan yang dilakukan dengan penuh konsisten serta terus menerus adalah lebih baik daripada banyak kebaikan yang dilakukan dengan tersendat-sendat. Terdapat beberapa faktor yang menghambat seorang muslim untuk memanfaatkan waktunya. Yang pertama, selalu menuruti hawa nafsu, sehingga waktunya terbuang-buang. Tentu di sini dimaksud adalah nafsu pada hal-hal negatif ya. Karena kalau nafsu yang dilampiaskan pada pasangan halal, itu tidak ada masalah. Ya, atau mengurus sesuatu yang nanti ada manfaatnya dengan kedekatannya kepada Allah SWT. Karena Nabi SAW mengatakan itu. Tidak akan dianggap sia-sia seseorang yang sibuk mengurus alat-alat perangnya, hewan tunggangannya ya untuk berjihad, dan juga bercandanya suami istri untuk menghibur satu sama yang lain. Nah, itu halal gitu kan. Yang kedua, banyak angan-angan, berangan-angan kosong. Kita boleh punya angan-angan positif. Ya. Kita boleh punya himmah, semangat, keinginan besar menjadi orang yang besar, iya. Tapi jangan angan-angan kosong, teman-teman. Jadi kadang-kadang angan kosong seperti misalnya, bagaimana ya kalau tiba-tiba malam ini tidak ada ya, siang aja yang ada. Lalu terjadi diskusi panjang lebar tentang masalah itu. Apa manfaatnya? Kan tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi. Bagaimana kalau perempuan di muka bumi sudah tidak ada lagi semuanya, laki-laki semua. Bagaimana ya? Untuk apa dibicarakan? Manfaatnya apa? Terus terjadi pembicaraan panjang lebar dalam masalah itu. Itu kadang-kadang angan-angan kosong. Kemudian yang ketiga, hati yang hampa. Hati yang hampa ini maksudnya adalah hati yang kosong dari ilmu, dari iman, ya. Isinya hanya duniawi saja. Tiga hal ini yang beliau sebutkan lalu mengatakan, dan terdapat beberapa faktor yang dapat membantu seorang untuk memanfaatkan waktunya, antara lain mengetahui pentingnya waktu, kayak kita bahas sekarang ini. Yang kedua, bersikap zuhud terhadap kehidupan duniawi, selalu menyadari dan menanamkan dalam dirinya ada kehidupan akhirat, dunia hanya kita lewati. Sehebat apapun Anda jaga kesehatan, setampan dan secantik apapun paras wajah Anda, ya, setinggi apapun titel pendidikan, sebanyak apapun harta Anda kumpulkan, Anda akan mati. Kita semua calon mayit, dibungkus kain kafan, semua akan ditinggalkan. Dan hanya jadi kenangan, oh itu sepatunya dia, oh itu bajunya dia, oh itu rumahnya dia, oh itu istrinya dia, oh itu suaminya dia, itu anaknya dia. Dan Anda hanya dikenang beberapa hari. Saya pernah kasih contoh rasional itu ya. Kalau kita telusuri ke atas kita, ayah mungkin kita masih kenal, kakek mungkin sebagian kita masih kenal, sebagian bukan semua. Ayahnya kakek, saya yakin kita sudah tidak kenal. Mungkin kita tidak tahu dia nikah sama siapapun, kita tidak tahu berapa anaknya. Jarang orang tahu. Apalagi kalau kita sudah bicara kakeknya kakek. Lebih jauh lagi. Artinya, generasi yang akan mengenang Anda yang terdekat saja, selebihnya sudah tidak diingat lagi. Makanya ada pepatah mengatakan, sesungguhnya manusia itu mati dan tidak mati tulisannya. Atau tidak mati amal solehnya. Iya, itu benar. Amal jariahnya, itu benar. Maka tinggalkan pada saat kita meninggal, teman-teman, sesuatu yang terus membuat kita panen pada saat kita sudah meninggal. Itu yang kedua. Yang pertama tadi mengetahui pentingnya waktu, yang kedua bersikap zuhud terhadap kehidupan dunia, yang ketiga ingat akan mati. Jadi kita pasti akan meninggal dunia. Yang keempat, takut kepada Allah. Jangan sampai melanggar hukum-hukumnya karena hukumannya berat. Yang kelima, selalu berdoa agar diistiqomahkan. Seperti doa yang masyhur yang Nabi SAW ajarkan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pada saat lagi boncengan di satu tunggangan, lalu Nabi SAW mengatakan, hai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Maka aku ingatkan, jangan pernah kau meninggalkan selepas sholat 5 waktu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu ya, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan juga memperindah ibadah untukmu. Selanjutnya yang keenam, menumbuhkan kemauan tinggi. Maksudnya untuk menjadi orang yang baik. Yang ketujuh, mengetahui akibat buruk pengangguran. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kadang-kadang saya lewat atau ada orang lewat di depan saya kagum dengan tampan dan penampilannya.
Tapi pada saat saya tanya dikatakan dia pengangguran, maka jatuh dari mataku. Pernah juga ada orang duduk-duduk di masjid. Oleh Umar bin Khattab dilihat ini orang duduk, ditanya sama Umar, kenapa kalian di sini? Mereka bilang kami sedang menunggu rezeki Allah. Kata Umar sambil menghardik mereka, keluarlah dari masjid. Carilah karunia Allah, karena belum pernah Allah catatkan akan turun hujan emas dan perak dari langit. Itu yang ke-7, mengetahui akibat buruk pengangguran. Yang ke-8, membuat jadwal yang variatif untuk menghabiskan waktu. Dari positif ke positif. Dari sini ke sana. Jam sekian sampai jam sekian. Kita tahu. Kalau perlu kita hitung per detiknya. Yang ke-9, mengetahui keutamaan nilai masa muda. Karena kita kalau tahu ternyata kalau masa muda kita sehat dan segala macam. Kita lebih kuat lah. Teman-teman yang sudah tua mungkin mengetahui masalah itu. Bahkan pepatah bahasa Arab mengatakan, laita syababu ya'udu yauman. Coba seandainya masa muda bisa kembali sehari saja. Saya berapa Anda menyembunyikan keriput-keriput wajah Anda, tubuh Anda. Kalau masa tua datang, pasti akan seperti itu. Sampai sebagian ulama mengatakan, datangnya generasi kalau orang sudah punya anak, makin banyak anaknya dan makin tumbuh besar anaknya bertanda-tanda kematian dia. Karena sudah ada generasi yang akan menggantikan dia. Yang ke-10, mengetahui teknik bagaimana orang-orang soleh memanfaatkan waktu mereka. Ini dengan cara banyak membaca kisah orang-orang soleh. Makanya teman-teman kita membedah tablik akbar, serial tentang sahabat sampai 40 lebih episode. Ya insya Allah Allah teruskan, lanjutkan kita bedah sampai 4 jilid buku serial sahabat. Kita juga akan masuk insya Allah nanti ke serial sahabiat. Kita akan masuk ke 25 kisah Nabi dan Rasul dan seterusnya. Kata penulis sebagai penutup, maka berhati-hatilah wahai saudaraku yang konsisten untuk tidak membuang waktumu dengan sia-sia hingga engkau kehilangan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan hendaknya engkau selalu ingat tentang sesuatu yang telah engkau lakukan untuk agama dan untukmu. Ya. Dan jadikanlah Allah dan kehidupan akhirat sebagai perhatian dan tujuanmu. Kalau Anda biasa, subhanallah, biasa memaksimalkan waktu, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberkahi waktu Anda itu. Saya kasih contoh misalnya. Tentu ini bukan karena sayanya, tapi saya kasih contoh apa yang terjadi saja. Saya pernah subhanallah di salah satu tahun-tahun yang lalu, mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu, waktu itu musim haji saya nggak haji gitu. Ada beberapa jemaah yang memang kenal saya dan punya nomor handphone saya. Maka lagi haji, mereka sibuk bertanya kepada saya, Ustaz, saya besok akan masuk ke Mina, hari Tarwiyah, apa yang saya harus lakukan? Ustaz, besok ke Arafah, apa yang saya lakukan? Ustaz, saya sekarang lagi di Arafah, jam sekian di sini sekarang, apa yang saya harus lakukan? Apa hukumnya begini, apa hukumnya begitu. Padahal di travel itu ada ustadznya. Ada ustadznya. Saya tiba-tiba berpikir pada saat itu, subhanallah. Alhamdulillah Allah masih mau, maha suci Allah. Ya. Dan segala puji bagi Allah. Allah masih mau libatkan saya di pahala hajinya orang ini. Kenapa kok dia terfikir dan siapa yang gerakkan dia untuk bertanya ke saya? Kenapa dia tidak bertanya kepada ustadznya yang ada di kemahnya dia? Maka Allah mau melibatkan kita di situ. Kalau teman-teman membiasakan diri untuk memaksimalkan waktu, Allah akan berkahi itu. Bahkan kadang-kadang subhanallah, Allah mendatangkan sumber pahala kita tanpa kita sadari. Tiba-tiba kita lagi duduk, baru mau duduk istirahat sebentar, ada yang tanya tentang alamat taklim di mana, kita kirim. Tiba-tiba kita lihat cuplikan, oh ternyata ini cuplikan tentang penyadaran, tentang keimanan, tentang masalah kematian. Tiba-tiba kita share ke grup. Ada saja subhanallah manfaat yang diberikan. Tinggal bagaimana Anda membiasakan untuk mengerjakan perbuatan baik itu, Allah nanti akan mudahkan kita selalu mengerjakannya. Bahkan akan muncul ide-ide yang sangat banyak dari perbuatan amal soleh itu. Allahu a'lam.